اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah manna alaina bin nabiyil karim wa hadana bihi ila siratil mustaqim wastanqadhana bihi minad dhalali wal azabil alim wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al malikul azim. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي قال الله فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum fi hadyihimil qawim. Amma ba'du. Ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa dhalika bikamali mahabbatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wattiba'i sunnatih falaqad ba'asahu Allahu rahmatan lil alamin wa hudan lil muttaqin wa hujjatan 'alal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah.
Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jalannya adalah dengan menyempurnakan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengikuti petunjuknya, meneladani akhlak-akhlak mulianya, dan menghidupkan sunnah-sunnah yang telah diajarkannya. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ala ma ahwajana ila syafa'atil Mustafa al-Habib fi yaumin dongking kaib. Hadratal muhtaramin jamaah Jumat rahimakumullah, alangkah sangat butuhnya kita kepada syafaat Nabiul Mustafa yang tercinta untuk hari yang penuh kesempitan dan kesedihan, yakni kelak yaumal qiyamah. Fas-sa'id man ruziqa syafa'atuh. Orang yang dikatakan as-sa'id, orang yang beruntung dan bahagia, adalah orang yang diberi rizki syafaatnya. Wasyaqiyu man hurimaha. Sedangkan orang yang celaka, walaupun ia mulia ataupun kaya raya di dunia, tapi kelak yaumal kiamat dia akan termasuk orang yang celaka jikalau ia terhalang dari syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pengertian syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebagian ulama mengatakan asy-syafa'ah hiya ma kana wasilatan fi isalil manfaah ila ghairi au fi daf'il madarri anhu. Artinya syafaat adalah sesuatu yang menjadi perantara untuk orang lain dalam rangka meraih suatu manfaat atau menghindarkan dirinya dari madarat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Darussalam rahimakumullah, syafaat merupakan yang pasti mutlak sangat dibutuhkan oleh setiap umat. Mengapa demikian? Karena bila seseorang kelak yaumal kiamat mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dimuliakan, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ampuni segala dosanya, Allah maafkan segala kesalahannya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menyelamatkan dia dari siksa neraka, walaupun sudah divonis dipastikan ahli neraka, namun syafaat Rasulullah bisa menjadikan dia gagal masuk neraka. Yang ketiga, Allah akan mengeluarkan dari mereka para pendosa-pendosa besar yang telah disiksa di neraka entah berapa tahun lamanya dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mencari umatnya yang tertinggal di neraka untuk diangkat, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syafaat ma'asyiral muslimin rahimakumullah juga dibutuhkan untuk mereka umat Nabi Muhammad yang sudah masuk surga. Apa fungsi syafaat Nabi bagi mereka yang masuk surga? Derajat mereka yang mungkin asalnya rendah ditinggikan surganya oleh Allah taala, mendekati surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di surga yaumal qiyamah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadratal muhtaramin jamaah Jumat Masjid Darussalam hafizakumullah, syafaat Rasulullah adalah merupakan salah satu bukti cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak kita ragukan lagi bahwa beliau benar-benar mencintai kita umatnya. Oleh karena itu, mari kita kepahami bagaimana Rasulullah benar-benar mencintai kita umatnya, dan harus kita introspeksi diri, apakah kita telah menyambut cinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu sabdanya Rasulullah menjelaskan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, bagi setiap nabi diberikan Allah satu doa yang pasti diijabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah, dan semua nabi telah mempercepat meminta terkabulkan doa mereka di dunia ini.
Wa inni ikhtaba'tu da'wati, dan aku menyimpan doa mustajabku, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Tidak aku minta di dunia untuk kepentinganku, keluargaku ataupun yang lainnya, tapi syafaat doaku aku simpan sebagai syafaat untuk umatku kelak yaumal qiyamah, agar umatku sebanyak-banyaknya masuk ke surganya Allah Ta'ala. Pada hari kiamat kelak, Allah akan mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, sal tu'ta, mintalah engkau, pasti engkau akan diberikan permintaanmu. Wasfa syafa, dan silahkan memberikan syafaat, dan syafaatmu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka apa yang dijawab oleh Rasulullah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah yang dijawab Rasulullah, ai Rabbi ummati ummati, wahai Tuhanku, ummati salim ummati, selamatkan umatku, ummati selamatkan umatku. Itulah jawaban Rasulullah ketika diizinkan oleh Allah untuk meminta dan memberikan syafaat. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Dan Rasulullah SAW bahkan telah memberikan suatu berita gembira kepada umatnya yang seperti kita, yakni para pendosa yang mungkin dosanya lebih banyak daripada amal taatnya. Rasulullah telah mengatakan dalam sabdanya, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku akan aku berikan kepada para umatku, para pelaku dosa-dosa besar. Semoga kita semua benar-benar termasuk orang yang disyafaati oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagian ulama merangkum secara garis besar syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam 7 bagian. Yang pertama, asy-syafa'atul uzma li ahlil mauqifi minal alamin liyurihahumullahu min hadzal qiyam. Syafaat yang pertama adalah syafaat yang al-uzma, syafaat yang teragung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad untuk mensyafaati seluruh umat manusia dari Nabi Adam yang hingga paling akhir yaumul kiamat, ketika semuanya berdiri lama entah berapa ribu tahun di padang mahsyar, kepanasan di bawah sinar matahari dan bumi yang bagaikan perak. Mereka kemudian disyafaati oleh Rasulullah agar Allah memberi mereka keringanan dari lamanya berdiri di padang mahsyar. Yang kedua, syafaatun fi jama'atin min ummati ayyadkhulul jannah bighairi hisab. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan Allah untuk umatnya, sekelompok umatnya yang akan dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala tanpa mengetahui apa itu hisab, apa itu mizan, apa itu sirat. Mereka begitu keluar dari kuburnya yang ada mereka di depan pintu surga. Yang ketiga, barokah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang ketiga, syafaatu fi aqwamin tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum fayashfa'u lahum fayadkhulunal jannah. Yang ketiga, syafaat Rasulullah untuk umat-umatnya yang imbang antara amal baiknya dan amal dosanya, amal jeleknya. Maka dengan syafaat Rasulullah, mereka yang dikenal dengan ashabul a'raf, orang yang berada di suatu ruangan antara surga dan neraka, maka dengan syafaat Rasulullah mereka diperkenankan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, syafaatu fi aqwamin qad umira bihim ilan nar alla yadkhuluha. Syafaat Rasulullah untuk mereka kaum yang sebenarnya sudah divonis, diperintahkan untuk masuk neraka, namun dengan syafaat Rasulullah mereka gagal, tidak dimasukkan neraka, justru dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, syafaatuhu fi raf'i darajati may yadkhulul jannah fauqa ma kana yaqtadi sawabu a'malihim. Syafaat Rasulullah yang akan diberikan kepada umat Muhammad
yang semestinya mereka surganya rendah, ditinggikan surganya melebihi daripada balasan amal-amal soleh ketika di dunia. Yang keenam, syafa'atuhu ayyudzana li jami'il mu'minin fi dukhulil jannah. Syafaat Rasulullah yang keenam adalah syafaat untuk umatnya, baik itu pendosa ataupun yang amal soleh, semuanya yang iman. Beliau diizinkan oleh Allah, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman ayyudkhilahumul jannah. Orang yang di hatinya walaupun ada sebobot biji zarrah, semut pudak atau sebobot biji sawi, selama masih ada iman, dia mengatakan la ilaha illallah, walaupun tidak punya amal baik yang lain, dengan syafaat Rasulullah Allah perkenankan, Allah izinkan umat Muhammad yang beriman masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, syafa'atuhu li ahlil kabair min ummati. Syafaat Rasulullah yang terakhir adalah syafaat untuk mereka para pendosa besar. Min ummati mimman dakhalan nar, yang dia sudah lama berada di neraka. Fayahrujuna minha bi syafaatin nabi, yang kemudian setelah mereka gosong lama di neraka, entah ribuan tahun lamanya, dengan syafaat Rasulullah di hari kiamat tidak menikmati surga, tapi sibuk mencari kita umatnya yang di neraka. Hingga yang paling akhir dari penduduk neraka keluar dari neraka, penduduk surga yang terakhir masuk surga, barulah Rasulullah kembali ke surganya. Inilah syafaat Rasulullah, betapa cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Maka dari itu sudah wajib bagi kita untuk benar-benar membalas panggilan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita pelajari apa wasilah-wasilah, perantara-perantara yang bisa menyebabkan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah. Minal wasail allati tudraku biha syafa'ah hiya alla yusyrika billahi syai'an. Yang pertama, untuk diantara perantara atau sabab yang bisa mengantarkan kita meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan. Faman arada an tanalahu hadhihi syafa'ah fala yusyrik bihi syai'an fa inna man mata yusyriku billahi syai'an la tanfa'uhu syafa'atus syafi'in. Artinya, barang siapa ingin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarat yang pertama dan paling utama, hendaklah ia menjaga tauhidnya, tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun. Karena sesungguhnya orang yang mati dalam keadaan syirik, maka syafaat sebanyak apapun para pemberi syafaat tidak akan berguna baginya. Abu Hurairah, sahabat Nabi tercinta, pernah bertanya kepada Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah? Siapakah ya Rasulullah orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Manusia yang akan paling beruntung mendapatkan syafaatku kelak hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari lubuk hatinya. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, wasilah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita memperbanyak sujud, memperbanyak salat. Karena sebagaimana dikisahkan, sahabat Nabi Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, ketika disuruh Rasulullah untuk meminta, beliau meminta satu, murafaqataka bil jannah. Aku hanya meminta kepadamu ya Rasul untuk bisa menemani bersama engkau kelak di surganya Allah Ta'ala. Dan Nabi memberikan jawaban, tidak menolak, permintaanmu salah, permintaanmu terlalu besar, enggak. Tapi Rasulullah menawarkan,
kalau kamu ingin syafaatku benar-benar dikabulkan Allah, engkau akan menemani aku di surga, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud, bantulah diriku untuk mewujudkan permintaanmu dengan engkau memperbanyak sujud, memperbanyak sholat menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa insyaallah orang yang ahli sholat qiyamul lail, sholat-sholat rawatib, sholat-sholat sunnah yang diajarkan Rasulullah, duha, witir dan lain sebagainya, insya Allah mereka yang memperbanyak sholat-sholat sunnah inilah juga termasuk menjadi perantara lebih diutamakan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadratal muhtaramin jamaah Jumat rahimakumullah, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah menjawab azan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan al-wasilah. Apa wasilah? Kedudukan yang tinggi, yang paling tinggi surga, yang khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu-satunya hamba yang mendapatkan. Dalam hadisnya Rasulullah telah bersabda, "Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan allati wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Barang siapa berdoa setelah azan, dalam riwayat lain setelah menjawab azan kemudian berdoa sebagaimana doa yang diajarkan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ila akhirih, maka wajib pasti baginya syafaatku kelak hari kiamat. Maka dari itu jamaah Jumat rahimakumullah, setiap ada adzan dikumandangkan, hentikan semua kegiatan, dengarkan dengan penuh perhatian adzan yang dikumandangkan, jawab dengan penuh keikhlasan, dan akhiri dengan doa memohon wasilah untuk Rasulullah. Semoga kita semua bisa istiqomah menjawab adzan dan berdoa mohon wasilah, dan kita semua termasuk orang-orang yang halat syafaati yaumal qiyamah, yang pasti mendapatkan syafaat Rasulullah kelak yaumal qiyamah. Yang keempat, wasilah perantara untuk bisa mendapatkan syafaat Rasul, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal setiap pagi 10 kali dan sore hari 10 kali. Hal ini diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan, yang paling berhak mendapatkan syafaatku, mendapatkan kedekatan surganya dengan surgaku kelak yaumal qiyamah adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Dalam riwayat yang lain, yakni Rasulullah bersabda, man shalla alayya ashran idza asbaha, barang siapa membaca sholawat 10 kali ketika menjelang pagi, wa ashran idza amsa, dan 10 kali ketika menjelang sore, halat lahu syafaati, maka syafaatnya wajib baginya, syafaatku wajib baginya. Maka dari itu setelah ba'da subuh, setiap ba'da maghrib, jangan langsung pulang setelah sholat jamaah, akan tapi duduk minimal 10 kali kita bersolawat. Lebih-lebih semakin banyak, semakin harapan kita mendapatkan syafaat yang istimewa dari baginda Nabi yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, hadratal muhtaramin jamaah Jumat Masjid Darussalam rahimakumullah, Rasulullah mengatakan, telah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnah-sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah memiliki bukti cinta kepadaku. Dan barang siapa yang benar-benar terbukti mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia pasti besok bersamaku di surga. Artinya orang yang mau menghidupkan sunnah Rasul, lebih-lebih seperti zaman ini yang diisyarahkan oleh Rasul, man ahya sunnati inda fasadi ummati, barang siapa menghidupkan sunnahku ketika rusaknya umatku ini, falahu ajru syahidin,
maka baginya seperti pahala orang yang perang mati syahid fi sabilillah. Maka insya Allah kalau panjenengan semua ini menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, insya Allah termasuk orang yang memiliki keistimewaan akan disyafaati dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang disyafaati Rasulullah, keluarga kita disyafaati Rasulullah, seluruh masyarakat kita disyafaati Rasulullah, sehingga kita bukan hanya dikumpulkan di dunia tapi dikumpulkan di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bihi wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum innahu was-sami'ul 'alim. Usikum ibadallah wa iyamanaha anhum minkum il ma'siyah fattaqullaha la ta'su wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin ajma'in fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahil barrir rahim, al-mun'imi ala ibadi fi fadlihil amim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-wadudul karim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh, al-mawsufu bil khuluqil azim. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina takhallaqu bi akhlaqihi wa saru ala nahjihil qawim. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qad qala fi kitabil karim an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa hadhil awlawiyah tastalzimul mahabbah as-sadiqah wa taqtadi tahqiqal mutaba'ati lahu wa muwafaqatahu fi mahabbihi wa makarih. Wa qad qalat ta'ala aidan fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba hawa'u bighairi hudam minallah. Faqad qala Allah ta'ala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ibadallah, innallaha ta'ala qad amarna bi amrin bada fi binafsihi faqala subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika rasulika sayyidina Muhammadin akramil khalqi 'alaik wa afdali man da'a bil hikmati wal mau'izatil hasanati ilaik wa ala alihi tahirin wa khulafa'ir rasyidin uli kulli fadlin jali Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sittatil mutammin al ashatil kiramin mubasysyirina bil jannah waradallahu an ammai nabiyyika Hamzah wal Abbas wa an sayyidi syababi ahlil jannatil Hasani wal Husain wa an ummihima Fatimah az-Zahra sayyidati nisa'il jannah wa an zawja nabiyyika at-tahirati ummahatil mu'minin wa an sa'in ashabi nabiyyika ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la taj'al li hadin minhum fi 'unuqina zalamah wa najjina bihubbin ahwali yaumil qiyamah. Allahumma 'izzal islam wal mu'minin
وأهلك الكفرة المبتدعة والرافضة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وعافهم من أمراضهم وذنوبهم وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم فرج كرب المهمومين، اللهم فرج كرب الهم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل المحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عنا وعن أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وعن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل نيل محبة نبينا وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. خذ بأيدينا خذ بأيدينا قد ضاقت حيلتنا أدركنا 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 يا رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة.